hikmata wa ta'wila. Allahumma ja'alni fasahata lisan wa balaghatan fil kalam. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Hanya kepada Allah kita pantas panjatkan puja-puji, terutama syukur, zat yang tidak pernah lengah untuk senantiasa mengurus makhluk yang dibanggakannya, sehingga seluruh totalitas kehidupan kita dijamin oleh Allah. Hanya belum semua manusia merasa terjamin oleh Allah. Dia hanya terjamin oleh uang, duit, dan lain-lain. Karena itu maka mudah-mudahan pertemuan ini setapak demi setapak hidup kita diarahkan kepada doa yang tadi, Ilahi anta maksud. Tujuan akhir kita adalah Allah. Betul-betul dari Allah. Kita berjalan ke dunia ini oleh Allah, dan kita kembali hanya kepada Allah dengan syarat tahu jalan kembalinya. Salawat salam semoga tetap tercurah kepada manusia yang luar biasa kecintaan kepada umatnya, yaitu kita semua. Meskipun kita sendiri belum tahu mengecek seberapa kadar kecintaan kita kepada makhluk yang akan kita butuhkan nanti pertolongannya. Siapakah itu? Itulah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya hormati, yang saya banggakan, ibundaku terkasih. Kita doakan semoga beliau sekeluarga senantiasa ada di dalam lindungan dan pertolongan Allah, amin. Yang hadir di sini beserta seluruh keluarganya pun senantiasa ada di dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala di saat manusia butuh pertolongan. Itu pun kalau yang merasa dirinya ingin ditolong. Kalau yang tidak ingin ditolong, ya dia punya channel-channel lain untuk memohon pertolongan. Tapi kelak nanti semua pertolongan yang dibanggakan manusia itu akan dimusnahkan oleh Allah, sehingga manusia tinggal sendirian. Diharapkan nanti dalam kondisi seperti itu dia kembali kepada Allah. Tapi jarang manusia yang nyadar seperti itu. Karena itu pada hari ini kita melanjutkan khidmah ilmiah kita, yaitu tentang dahsyatnya ibadah hakikat. Ini topik yang akan kita selesaikan. Tapi kita lihat, ini pokok bahasan khidmah ilmiah kita pada hari ini. Pertama, sesungguhnya apa sih tugas pokok manusia? Jangan sampai tugas pokok dilupakan, tugas sampingan diutamakan. Kalau itu dibalik, ya. Yang kedua, kita harus membahas jenis ibadah itu ada berapa. Kok ada ibadah syariat, ibadah hakikat. Nah berikutnya kita masuk ke, karena ibadah ini dibagi dua nanti ibadah itu, ada ibadah syariat, ibadah hakikat. Ibadah syariat sudah sedang kita jalani, dan ini yang paling banyak dipelajari. Yang jarang dipelajari adalah ibadah hakikat. Karena itu kita masuk nanti ke pokok bahasan tentang ibadah hakikat. Nah nanti apa rajanya ibadah syariat dan apa rajanya ibadah hakikat. Mohon maaf saya menggunakan istilah raja ya. Jadi intinya harus tahu. Kalau di dalam ibadah syariat intinya apa? Kalau dalam ibadah hakikat intinya apa? Karena dua-duanya tidak boleh dipisah. Ya, jangan sampai kita memperdebatkan sesuatu yang bukan pokok. Akhirnya terlibat lagi dalam khilafiyah, dan itu sekarang yang sedang digembor-gemborkan supaya umat Islam pada bertengkar saling menyalahkan. Dan mereka tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Kenapa? Ya karena kekurangan ilmu dan wawasan. Yang berikutnya nanti kita akan tahu bahwa puncak dari ibadah hakikat dan juga ibadah syariat itu di sini, Pak. Buktikan nanti bahwa puncak dari ibadah syariat dan ibadah hakikat itu di la ilaha illallah. Ya, yang berikutnya kita bahas. Nah, nanti la ilaha illallah ini kan salah satu pusaka yang paling dahsyat itu di dalam khazanah keilmuan Islam. Di dalam keilmuan Islam dan termasuk di dalam kehidupan keilmuan sehari-hari, keilmuan syariat, maka kita juga harus berijazah, Pak. Bapak keluar SMA diakui sebagai lulusan SMA kalau ada ijazahnya. Bapak keluar S1, S2 kalau ada ijazah. Singhoreng di dalam keilmuan juga begitu. Maka di tradisi Islam ini kalau ada yang tidak berijazah itu sebetulnya tidak valid gitu. Saya ambil contoh. Kita pernah rame-rame semua ingin tahfidz.
Maka tahfidz ini jadi ramai kan? Tahu nggak bahwa ilmu tahfidz Quran itu ada rangkaian sanadnya. Nanti kalau ada pesantren yang menyelenggarakan tahfidz tapi tidak berijazah, tidak bersanad, dia menerima ilmunya dari syekh siapa, ke siapa, ke siapa, ke siapa, maka nanti beda ilmu tahfidznya. Meskipun pesantren itu menyelenggarakan tahfidz, seorang guru tahfidz yang benar-benar dia ahli di bidang tahfidz, dia memegang ijazah bahwa dia boleh mengijazahkan ilmu cara menghafal Qur'annya karena dia berlisensi ijazah itu. Saya belajar dari ini, dari ini, dari ini, dari ini. Itulah ijazah namanya. Nah, nanti ketika diuji cobakan ke murid, itu akan beda efeknya. Tahfidz yang berijazah dan tahfidz yang tidak berijazah. Meskipun sama-sama pesantren tahfidz, itu bedanya di dalam tradisi Islam. Di dalam kehidupan sehari-hari kita mengamalkan hadis, enak saja. Misalnya kenapa usolli harus begini? Ada riwayatnya. Dari mana? Dari Imam Muslim. Yang kita terima dari Imam Muslim itu tidak sesederhana yang kita duga. Karena Imam Muslim itu dari ini, dari ini, dari ini, dari ini, dari ini, sampai terus nyambung ke Nabi. Itulah yang disebut dengan sanad dalam hadis. Maka dalam beribadah juga kita harus begitu. Nah, nanti di dalam ibadah hakikat, kalau di syariat itu ada sanad, kalau di dalam ibadah hakikat maka itu ada silsilah namanya. Sama-sama Pak. Misalnya saya mengambil ijazah la ilaha illallah itu dari siapa? Dari Syekh Anu. Syekh Anu itu dari siapa? Dari siapa? Itu silsilahnya terus nyambung nggak sampai ke Nabi. Waspada. Karena banyak tarekat yang menyesatkan itu karena dia tidak bersanad, tidak jelas itu dari mana. Ya, sama ketika bapak-bapak mengamalkan hadis. Bapak itu tahiyat kikieuan di mana? Riwayat Imam Sahih Bukhari Muslim, Pak. Hadisnya nomor berapa? Nomor sekian. Dari mana itu Imam Bukhari Muslim menyebut Sahih? Dari ini, dari ini, dari ini, dan itu Pak yang dimaksud. Dua-duanya ini jangan pernah dibeda-bedakan. Karena kalau dibeda-bedakan nanti selalu bentrokan gitu. Ini sah, itu tidak sah. Nah, nanti yang sah tidak sah, yang usul dan tidak usul itu ada di dalam dimensi mana? Perluas wawasan kita supaya tidak picik hanya sebatas haram, halal, sunnah, bid'ah. Yang lain-lain apa tidak dipikirin kan gitu. Ya, ibadah Islam bukan hanya itu. Nah, nanti la ilaha illallah ini yang benar adalah, mohon maaf, yang benar adalah bersanad, bersilsilah. Maka mengambil la ilaha illallah dari mana? Maka harus ada ijazahnya. Nah, ijazah tentang la ilaha illallah ini ditanamkan oleh siapa? Ditanamkan itu yang disebut dengan talqin. Jadi talqin itu dari kata lakona. Lakona itu mendidik, menanamkan. Awas, hati-hati. Menghunjamkan dan seterusnya. Nah, nanti la ilaha illallah yang berijazah, yang bersanad, yang bertalqin itu akan berbeda dampaknya ke kita. Ibarat yang Pak Yusuf tadi bilang, ada yang kalau la ilaha illallah disebut kalimat thayyibah seperti pohon, maka pohon itu ada yang ditanam, ada yang tidak. Dulu kita berla ilaha illallah tapi tidak pernah ditanam, maka jadinya teh asam leunah nawe harimau yang la ilaha illallah. Kan bingung kita. Ya, tapi kalau sudah bersanad yaitu ditalkinkan, artinya karena ada salah persepsi nanti kita bongkar. Kok bisa salah persepsi ya? Ditalkin itu sama dengan orang mau mati dan lain-lain. Jangan apa-apa, itu kekurangan wawasan aja. Jangan, nanti kita akan tahu ada yang disebut dengan tanbih. Tanbih itu ajaran dari para mursyid, dari para tokoh sesepuh kita untuk mengatakan jangan menyalahkan paham dan ajaran orang lain. Jangan menghakimi murid orang lain. Siapa tahu kita yang belum sampai dan keliru. Ya, baik. Ini yang akan kita bahas. Nah, mengapa zikir harus dengan suara keras? Harus tahu alasannya. Ya, ayo gogorowokan pangtarikna, gapleh ngomong. Oh, balak genep, rukun imam. Balak 3, ihsan. Kenapa zikir harus keras? Harus ada dasarnya. Kemudian, mengapa harus ada gerakan di dalam zikir itu? Selama ini kita nggak pernah tahu ada apa tuh kok harus gerak-gerak seperti itu. Bahkan gerakannya dulu seenaknya aja kemana-mana. Ya, kemudian, nah nanti,
Ini semua itu ada sumber ilmunya, ada nama ilmunya tasawuf, lembaganya adalah tarekat. Mengapa tasawuf dan tarekat ini kan sudah dibid'ahkan? Iya, kita bongkar dengan ilmu, ya, jangan dengan sentimen. Ya, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Nah, nanti kita akan tahu bahkan hakikat jihad sepanjang hayat itu apa sesungguhnya. Jangan sampai jihad salah kaprah lalu hidup nanti mau husnul khotimah dan lain-lain. Saya kira ini pokok bahasan kita yang tidak mungkin selesai hari ini. Mungkin nanti kita ambil waktu lagi sampai kita beramal itu betul-betul mantap. Kenapa? Yang dimantapkan bukan yang lain ini. La ilaha illallah. Dakwah yang termulia adalah dakwah la ilaha illallah. Ujung kehidupan adalah la ilaha illallah. Maka ketika kita mati pun harus berla ilaha illallah. Kalau kita tidak mati dalam keadaan la ilaha illallah, mau jadi apa? Karena tidak ada jaminan. Mati model apapun tidak ada jaminan, kecuali illa wa antum muslimun. Nah, saya kira itu pokok bahasan kita. Kita coba hari ini. Kita sampai jam berapa? 9.30 maksimal. 9.30 maksimal ya. Ya, kebidanan katanya jam 9, maka silahkan. Nanti ilmunya bisa ditransfer dari yang lain. Baik, mari kita lanjutkan. Coba luruskan lagi. Ilahi anta maksudi. Ilahi Tuhanku anta maksudi. Engkaulah tujuan akhirku. Tujuan ke sana kita ada perjalanan. Maka perjalanan kita akan diakhiri dengan kematian. Lalu kalau kita tanya yang kemarin itu, ketika kita mati mau membawa apa? Jawabannya pasti membawa amal. Amal apa? Amal ibadah, kan gitu. Kenapa? Karena tujuan pokok kita adalah ibadah. Tetapi kemarin saya ingatkan, kalau betul yang akan kita bawa itu adalah amal, berarti amal yang kita banggakan. Amal yang kita banggakan, di antaranya yang paling kita banggakan adalah sholat katanya sebagai penghulu amal. Pertanyaannya, sholat dalam sehari semalam berapa lama? Taruhlah 5 waktu. Yang 5 waktu itu 17 rakaat. Yang 17 rakaat itu ada yang 4 rakaat, ada yang 3 rakaat. Yang 4 rakaat paling lama berapa menit? 5 menit, oke. Sekarang yang 4 itu ada 3 kali 5 berarti 15 menit. Asar 5 menit, duhur 5 menit, isya 5 menit. Total general 15 menit. Tambah maghrib 3. Berapa menit maghrib? 3 menit berarti 18. Subuh 2. Berapa menit? 2 menit. Total 20. Hidup 1 kali 24 jam, diambil 20 menit. Berarti sisanya berapa? 23 jam 40 dipakai apa? Kalau betul-betul ibadah sholat yang kalian banggakan. Encat sholat nanti mardun itu diterima. Karena ibadah syariat seperti sholat rawan ditolak oleh Allah. Sekarang ingatkan lagi, kita yang dibanggakan adalah amal sedekah. Begitu sedekah lihat warna duitnya. Yang warna apa yang dimasukkan? Mau itu yang dibanggakan. Lihat zakat. Zakat dari penghasilan apa? Nu aya ge duit zakat di jaket. Halo? Sekarang ini kan orang hidup berjuang. Berjuang itu apa? Beras, baju, dan uang. Hanya itu yang dibanggakan. Apalagi yang mau dibanggakan? Kalau betul-betul yang mau dibanggakan itu ibadah, padahal itu adalah tujuan pokok ini. Lihat, jadi semua tujuan hidup kita adalah ibadah. Yang lain itu nggak tambahan, Pak. Jangan dibalik. Kalau begitu kita jadi apapun di kampus ini dimanapun, maka itu sebagai sarana untuk ibadah. Kalau itu tidak dijadikan ibadah, kita nggak punya lagi ladang untuk melihat mengambil pahala. Pahala itu apa? Kuota lah kira-kira gitu. Nanti jangan sampai baru sampai di alam kuburan udah kehabisan kuota. Kurang banyak kuota reka kampus gitu bisa halau-halau. Jadi pahala itu apa? Kuota. Pahala itu. Nah, modal pokok ibadah adalah ikhlas. Nah, manfaat ibadah dunia akhirat. Nah,
Banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menggambarkan betapa menyesalnya manusia ketika di alam kubur nih, belum sampai ke akhirat, belum sampai ke mahsyar, ke mizan, ke sirat, lalu kemudian ke surga dan neraka. Karena pahala 1 rakaat sholat saja betapa berharganya ketika hidup di alam setelah kehidupan ini. Sampai nanti menyesal ahli kubur. Ternyata gini sholat 1 rakaat, oke ya Allah, karena nanti ada yang disebut tajasum al-amal. Tajasum al-amal adalah episode kehidupan kita yang begitu masuk ke alam kubur, amal-amal itu didohirkan, dijisimkan, dijirimkan. Itu yang akan menemani kita di alam kubur. Maka kalau amalan baik, yang teman-temannya itu adalah yang baik-baik dan bagus-bagus. Tapi ketika amalan kita buruk, dijelmakan menjadi makhluk-makhluk yang akan mengejar-ngejar kita sampai di akhir di alam kubur. Berapa? Allah alam. Mungkin 50.000 tahun dan lain-lain. Bayangkan itu. Jadi betapa pentingnya ibadah. Baik. Nah, jenis ibadah ada 2 kata Imam Ghazali. Ini referennya. Kemarin rame karena salah seorang ulama yang baru-baru ini lagi rame dibicarakan. Terang-terangan dia menghina Imam Ghazali. Imam Ghazali itu adalah bapaknya kesesatan yang menyesatkan umat dengan bidah dan khurafat. Kan luar biasa itu di radio yang lagi ramai sekarang, radio dan TV-nya. Siapa lo? Lo baru lulus kemarin, itu pun dari Madinah, dibiayai orang, gelarnya juga dikasih. Imam Ghazali ngarang kitabnya ratusan. Maka jangan pernah berguru kepada orang yang menghina ulama. Jangankan ulama sejaman, apalagi ulama yang dulu. Waspada tuh, sekarang lagi ramai seperti itu ya. Nah, apa itu? Ibadah syariat disebut dengan ibadah tohir. Yang kedua, ibadah hakikat yang disebut dengan ibadah batin. Awas, jangan salah kaprah istilah batin ini supaya tidak jadi ini ngomong-ngomong batin ya jadi ahli kebatinan. Kita punya batin nggak? Ibu-ibu suka ngebatin. Nah, cirinya ibu-ibu ahli kebatinan. Saya tak suka batin. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita bedah satu-satu. Apa itu ibadah syariat? Itulah ibadah dohir, terlihat, ada ukurannya. Kalau ada ukurannya ada rakaat, ada batasan waktu, ada tempat dan lain-lain. Alatnya tubuh kita. Nilainya ini Pak, sah tidak sah, sunnah bid'ah. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang selalu menilai ibadah dari ini, berarti paradigma syariat. Jangan disalahkan. Bid'ah sih Allah ti nabi kulo bid'ati dolalah wa dolalah finar kan gitu. Pokoknya Allah ti nabi bid'ah. Setiap bid'ah dolalah, setiap dolalah finar. Hari Sayyidina Umar nyeun salat tarawih. Umar tuh yang bikin tarawih, Pak. Dan diberjamaahkan lagi. Ada yang nyebut 12 rakaat dengan witirnya 13. Ada yang 23. Itu dari Umar. Itu tidak ada zaman Nabi-nya. Kalau tidak ada zaman Nabi berarti bid'ah. Setiap bid'ah sesat, setiap sesat neraka. Berani kita mengatakan Umar masuk neraka. Salat duha berjamaah. Siapa? Anaknya Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar. Dan yang berani mengatakan bahwa inilah nikmatnya bid'ah, itu Sayyidina Umar. Maka apakah betul setiap bid'ah itu dolalah? Bid'ah yang mana? Ini yang harus diwaspadai. Jangan sampai terprovokasi. Tapi kalau ada yang saudara kita yang ngomong begitu, enggak apa-apa. Mereka paradigmanya ini, karena paradigmanya ini. Intinya rukun Islam itu inti ibadah syariat ada di situ. Hukumnya wajib, wajibnya wajib syar'i. Sifatnya taklif, yaitu membebani, memaksa, mengancam. Jadi kalau melihat ibadah dari dimensi syariat, jangan kaget kalau sifatnya mengancam. Sholat siapa sholat doraka karena neraka. Yang memang paradigma syariat begitu. Sholat siapa sholatnya wajib dipaksa. Kudu tepek tanda tangan ke sholat ya Pak. Iya syariat begitu lah mun teu dikitukeun nanti sararieun. Sampai yang mau berjamaah itu dikasih riweuh, nah kok kudu dia orang mah bunda nu berjamaah. Halo? Hanya punten nu kudu dititah nanti kudu dipaksa, disingsieunan, kudu dikuliah, budak kolot. Halo? Cik, atuh bapak-bapak mah ku si bunda aku udah gitu-gitu. Kolot udah. Pak kolot. Tapi
cukuplah kolot bubudakeun teh bapak-bapak, cinina budak nyusu keneh. Nya teu. Ari nu eta mah official fi ama ini bulan kedua, tahun kedua itu sudah bisa dipisah. Dan nu eta mah dah henteu. Nu cukuplah kolot bubudakeun teh. Jadi bapak-bapak tuh masih di dimensi syariat gitu, makanya kayak kapaksa. Da salat teh taklif pembeban, aduh nya. Lamun teu salat kumaha ieu sieun kana neraka. Ku sieun keneh ibadah teh. Itu berarti masih di paradigma. Jelas? Coba dewasa berpikir dalam beragama itu. Dewasa bertindak dan berpikir. Itu kan hanya alat saja karena Bunda menjalankan ini. Tapi nu kudu disijieuna diancam di bibitaan wae atau kumaha? Jelas? Jelas. Itu hanya tangan-tangan Allah saja untuk menyadarkan tingkat spiritual kita. Selebihnya yang mikir atuh. Nu berjamaah mah kecuali eta anu nyusukeun PT teuing lah udah cocokan. Silakan saja. Cuma mikir dalam beragama itu. Contoh, salat, zakat, puasa, haji dan lain-lain. Terbatas dimensi tempat haji, umroh, sepanjang. Kalau kita hanya berdimensi syariat saja, nanti riweuh hirup ini banyak pertentangan jeung heurieun. Heurieun hirup teh gitu mun bitubin lah tuntungna teh aing mah cicing we mun kieu. Bitubin ieu bidar jeung mending teh salat we sakalian mah kitu. Bahaya Pak. Ilmunya apa? Fikih. Makanya jangan dianggap sepele ilmu fikih itu, karena fikih untuk menentukan mana sah, mana tidak, mana halal, mana haram. Kalau orang tidak belajar fikih tidak tahu halal dan haram. Kalau tidak tahu halal dan haram sah satu. Ya, jelas. Tujuannya apa? Menjaga kemuliaan manusia. Jadi belajar fikih itu bukan untuk menghina orang justru. Ini belajar fikih malah galak sesebret kali itu ka dieu. Bidah sia teh juga nabi. Nah, eta rambut dia acung-acung itu dan nabi mah tuh kita. Bidah sia teh teh janggotan mah ka surga sia. Nah, ka surga ku janggot. Akhirnya hidup akan sesempit itu. Padahal Islam itu kafah, awas. Nah, karena itu maka ada yang disebut dengan ibadah hakikat itu ibadah batin, tidak terlihat. Lawannya yang tadi, tidak ada ukuran dan tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu dan tempat. Alatnya ruh, kalau yang tadi jasad. Nilainya makbul, mardud, diterima, ditolak. Awas. Yang berikutnya usul atau ghair usul, nyambung tuh ibadah urang ke Allah nepi. Banyak ibadah yang tidak sampai kepada Allah, hanya sampai kepada sholat, hanya sampai kepada tungtung sajadah, sodakoh ngaduk tepi ka tungtung koropat, wakaf hanya sampai kepada sertifikat, haji hanya kukuringan di Mekah jeung di Madinah, balik ka dieu teu mawana naon, ka Allah teu nepi, sieun teu. Itu yang harus dipikirkan, karena sudah banyak contoh dari zaman nanti orang yang pahalanya luar biasa. Seperti Gunung Tihamah sahabat itu, tapi ketika mati para sahabat menyebut ke Rasulullah, oh ini ahli surga. Nanti dulu kata Rasulullah, tidak. Kenapa? Dia masuk neraka. Kenapa? Amal-amalannya mardud, ditolak. Amal-amalannya goer usul, tidak sampai kepada. Nanti sieun Bapak jungkir jumpalik tarang tapi kata kok. Tak eta tarang hideung kayak hadisna tuh. Oh. Oh. Ayo Rasulullah hideung teh tarang. Para sahabat tarang hideung teh. Itu apa yang harus dipikirkan. Jadi bukan hanya sekedar fisik ibadah ini, bahkan ibadah itu adalah untuk ruh kita, untuk mengumpulkan kuota untuk ruh kita, gitu ya. Nah, maka ibadah batin ini penting. Contohnya nih, ikhlas, sabar, takwa, khusyuk, dzikir. Itu aya rakaatna, Pak. Misalnya, Pak Kiai abi bade sabar, tabu sabarahannya umum sabar. Pak Syekh, abdi teh geus 1000 hirup teh hari ikhlas we, hari ikhlas sabaraha rakaat Pak Syekh. Tapi kalau ibadah lahir nanti tidak diurus, ibadah syariat tidak diurus, ibadah batinnya banyak ibadah syariat yang fasad atau rusak. Intinya ada pada rukun iman. Ibadah syariat intinya ada pada rukun hukumnya wajib, ngan wajibnya wajib hakiki. Kalau yang tadi wajib syar'i, dua-duanya wajib. Awas. Contohnya ini,
Ilmunya apa? Tasawuf. Tasawuf yang mana? Ini yang harus kita murnikan. Karena banyak yang membid'ahkan tasawuf. Kenapa zaman Nabi tidak ada? Jangan bertindak tidak adil. Zaman Nabi juga tidak ada ilmu fikih. Semua ilmu itu bid'ah, dalam arti diciptakan kekinian. Zaman Rasulullah nggak ada mustalahul hadis, nggak ada ilmu tafsir, nggak ada ilmu fikih. Ilmu itu kekinian diciptakan. Dulu nggak ada keperawatan spiritual. Ayeuna aya sanunya di Indonesia mah punten. Hak patennya saya. Bid'ah ada bid'ah. Karena tidak ada. Nah, hari fikih di bid'ahkeun, hari tasawuf di bid'ahkeun. Jelas? Pakai ilmu, Pak, pakai ilmu. Hadis bid'ah ada dulu tidak ada. Jangan hanya karena tidak suka lalu kemudian dicaci maki. Teu bogoh mah teu bogoh we. Nah, ulah diomongkeun hari penjelmana gitu. Keun we atuh pondok jodoh panjang raya. Teu kudu sini suka. Jelas? Jelas? Halo? Ya. Kalau yang tadi tujuan ilmu fikih itu menjaga kemuliaan batin, kayak kemuliaan dohir manusia, Pak, maka tujuan ilmu tasawuf ini yang merupakan ilmu untuk ibadah hakikat, menjaga kesucian jiwa. Ari nu balik engke jiwa, ari jiwa tidak pernah disucikan. Ari badan aya jarawat saeutik ge langsung facial. Ari hatimu penuh dengan bopeng. Halo? Penuh dengan kotoran dendam, sakit hati, geuleuh, dibohongin, dicuekin, diginiin, lagu nanti geninganan gitunya. Tidak pernah dipikirin mau dibersihin pakai apa. Ada pikir, mau nepi ka dinya. Pikir mau ukur sah atau tidak, tapi bapak sholat yang husuk, emang fikih ngurus? Tidak, sedangkan lamun sholat husuk, wawat jadi tarima. Inilah pentingnya dimensi hakikat. Jelas? Oke, kita lanjutkan. Kalau begitu, apa hubungan ibadah syariat dengan ibadah hakikat? Awas. Pertama, tidak bisa dipisahkan karena kedua-duanya hukumnya yang satu wajib syar'i, yang satu wajib hakiki. Ibadah syariat bisa rusak nilainya karena ibadah hakikatnya tidak diurus. Nu tadi sodakoh tapi ria, arek ria enes, arek ria terkena aya si eta rusak amalnya. Ya, Bapak kemudian sholat tapi teu ikhlas gitu. Mata kula waka sholat lamun can ikhlas gitu lin. Pak kunaon teh sholat? Ikhlas. Jangan salah kaprah itu bahasa itu ya. Hati-hati itu. Pak, kenapa belum sholat? Can ikhlas. Asar can. Bisa kakra ikhlas. Nah sholat Pak. Alhamdulillah masih ikhlas ya. Ada tunduk. Ya tidak begitu maksudnya. Banyak ibadah-ibadah syariat itu yang ditolak. Nanti ada sholat yang ditolak lagi. Karena manusia merasa jadi tukang sholat di dunia ini. Begitu nanti di yaumil kiamah, maka pahalanya diperlihatkan oleh Allah kepada malaikat. Malaikat tinggalin tak kajelema si eta. Si eta ngarasa tukang sholat, hayang ka surga. Maka ibadah sholatnya itu dikeluarkan dari koropa kamar, persis seperti kain yang lusuh, dipintal-pintal, dibalendokeun kana raraina. Lobok ka sholat sia anu di abul-abul teh banyak hadis ini berserakan. Dan ini harus kita sadari. Ini yang dimaksud kesadaran spiritual. P-nya jangan hilang. Karena kalau P-nya hilang bukan spiritual, tapi siritual. Wah, kan sirit ya. Pikirannya 2 ons setengah. Malah program spiritual atau ibu program siritual. Ya, jelas. Jelas. Ya, ibadah hakikat menentukan nilai ibadah tadi. Jadi nama, tapi ditolak bisa jadi. Ada barang jadi yang ditolak. Sholatnya jadi sah, puasanya jadi sah. Bila perlu puasa panglapar aja. Halo? Tapi di mata Allah ditolak. Kalau begitu logikanya ada barang jadi tapi ditolak. Ada. Bapak mesen kue, tapi kuenya tidak sesuai pesanan Bapak. Kuenya jadi diterima nggak Bapak? Jadi jelas ada barang jadi tapi tidak diterima. Nah ini dia Pak. Ada ibadah hakikat nanti menentukan ibadah syariah. Lu tadi teh sholat
sah jeung fikih, tapi mardud, ditolak di mata Allah. Kenapa? Syariat mah jadi, tapi di mata hakikat tidak jadi. Waspada Pak. Baik, menentukan ilmu, menuntut ilmu keduanya adalah wajib ain. Wajibnya ada dua, ada wajib kifayah, kewajiban kolektif. Awas, kewajiban kolektif. Jangan beranggapan lagi dengan definisi lama, karena ini kewajiban kolektif dan kifayah. Maka kalau sudah ada yang mengerjakannya, gugur kewajiban kita. Bukan, itu kewajiban yang harus digotong bersama, gitu. Itu fardu kifayah. Sekarang ada fardu ain. Kalau fardu ain mah nggak bisa diwakilkan. Lamun aina ibadah syariat bisa diwakilkan, geuna Patris nitip sholat lohornya. Sigra ada medok lah 200.000. Enak banget. Nggak bisa Pak, dua-duanya wajib ain, karena dua-duanya juga wajib. Ibadah syariat wajib, ibadah hakikat Pak wajib. Berarti dua-duanya itu kewajiban kita, nggak boleh dipisah-pisah. Ibadah syariat bisa banyak terkendala teknis, betul ya. Sekarang saja sholat Jumat terkendala teknis, tidak bisa suku pakum tidak bisa dirapatkan karena social distancing. Akhirnya ke Mekah tuh bisa. Kenapa? Covid harus swab dulu. Datang hari itu di karantina, aku karantina jam swab lebih lama dari ibadah umrohnya. Halo? Beda ibadah syariat begitu. Tapi ibadah hakikat bisa jalan terus dimanapun. Bapak, sholat terbatas waktu. Tapi ibadah hakikat, contohnya dzikir, itu tidak perlu terbatas di mana-mana. Bapak bari lelempangan kayak bisa. Bari kieu ge siapa yang tahu di dalam batin saya? Wiridna eta la ilaha illallah, la ilaha illallah, imangan ya kaliru ya katipu, ya kaliru ya katipu, ya kaliru ya katipu, terus da di jero na atuh ngan katipu wae teu ditipu ge nipu-nipukeun maneh. Awas, ibadah hakikat bersifat bebas dan fleksibel, tidak terbatas dimensi ruang dan waktu. Eta Pak, makanya kudu jago ibadah hakikat teh. Sekarang ibadah syariat nage petot, terbatas dimensi ruang dan waktu. Ibadah hakikat tidak diurus. Pulang mau membawa nilai ibadah, dekati ku mimpi kita itu Pak. Ya, itu dasarnya ibadah hakikat. Kemudian setiap ibadah syariat mengandung rahasia dan tujuan. Saya sering mengulang-ulangkan di sini. Bapak sholat pikiran, eta nanaonan. Makanya sholat ada dua, ada wujud iktibari, yaitu gerakannya semua harus benar menurut fikih itu. Ditambah bid'ah, dikurangi tidak sah. Harus benar itu. Tapi di balik ini rahasianya apa? Nilai-nilai rahasia itu yang tidak diinstalkan ke kita, sehingga sholat itu hanya sebatas ritual. Islam itu spiritual, ya spiritnya, ya ritualnya. Itu maksud spiritual itu. Lamun kikiana hukum ritual. Apakah Islam hanya itu atau itu hanya? Apakah sholat hanya itu atau itu hanya? Kusabab nilai sholat tidak diinstalkan di dalam diri kita, maka sholat hanya sebatas ritual, tidak berbekas apa-apa. Allahu Akbar. Kenapa disebut takbiratul ihram? Kan saya sudah berulang-ulang di sini secara syariat. Ini disebut takbiratul ihram karena setelah takbir itu haram ada gerakan lain setelah sholat. Tak temenang kan sholat aina. Iya, emang ke ruku langsung. Kurang ke ruku. Langsung diapot. Aduh, Gusti Allah. Ya, nggak. Rusak nanti ibadah syariatnya. Setelah sholat tangan dibeginikan. Di dia boleh, di dia mangga, di dia mangga. Mun hayang kieu salatna di Iran, karena Syiah semua. Allahu Akbar, ada rampleh we kieu. Tapi kalau di kita misalnya salatnya begini, apa-apaan salatnya? Naon mana kekatnya Pak? Keur Bapak. Saya tanya, mun aya mayit geus dimandian, terus dibungkus. Tangannya dibagaimanakan? Tangannya dibagaimanakan? Antum Pak Isep diambil mah dikopor di itu mayit bangunan dikieukeun. Yo sabelah ya. Nih. Tapi yang gitu dimatikan, ini beginikan kan yang mati. Krak. Jadi setelah kita takbir, di dalam takbir itu hanya Allah yang diagungkan,
maka copot semua identitas sosialmu. Copot semua, yang diakbarkan hanya Allah saja. Itu kan pembelajarannya. Kenapa kita sudah takbiratul ihram masih sombong? Kenapa sudah takbiratul ihram kita masih merasa aku paling? Panas diakbarkan, akbar teh Allah unggul. Copot semua itu. Maka ketika itu tidak dicopot, nggak sholat, anggar sombong kene, nggak sholat, anggar merasa aku paling kene. Dulu cuma eta Allahu Akbar, nggak sholat. Kalau kamu sudah berserah diri, kan berserah diri begini. Angkat tangan, begini. Berserah diri, baru nyebut Allahu Akbar. Sudah berserah diri, hanya Allah yang diakbarkan, makna hakikatnya. Terus kita dibuat persis seperti posisi orang mati, dimatikan. Ya, hari nulis maut, masuk ke daging tera. Ayo mayit, kemari Pak, ayo ambulans. Urun heula Pak. Nah, mayitna yang kieu heula cenah. Ada tuh Pak. Dibanding mayit Covid ya teh. Mayitna ti jero tina taga gedor, nah yang kacai heula. Kan enggak ada. Jadi setelah sholat kita begini, itu semua matikan urusanmu, matikan pendengaranmu, matikan penglihatanmu, matikan nafasmu, matikan semua urusan dunia. Urusan dunia batasnya di sini. Matikan apa yang ada di sini. Mau menghadap Allah. Kenapa nilai itu tidak diinternalisasikan? Maka sholat nanti tidak berhasil. Tala mun geus dipaenkeun ayeuna masih keneh gada gidig dan itu ka dieu pikiranana berarti gentak. Halo? Ku pocong sieun, ari ibu-ibu jadi pocong dina salat teh kumaha? Itu nilai hakikatnya pasti ada rahasia dan tujuannya. Bahkan nanti tujuan sholat kita akan lihat. Tujuan ibadah syariat itulah ibadah hakikat. Hakikat haji apa? Hakikat sholat apa? Hakikat zakat apa? Hakikat puasa apa? Dibalik ritual-ritualnya. Pak, saya ambil hakikatnya. Boleh, tapi Bapak jadi kebatinan dan Nabi mah teu nyontohan gitu. Lamun aya jelema nu panghebat-hebatna syariat dan dia berhenti bersyariat karena sudah sampai ke tingkat hakikat, Rasulullah yang pertama kali berhenti. Rasulullah sebaliknya, bahkan beliau hebat ibadah syariatnya itu sampai bengkak-bengkak kakinya. Kita tidak sholat karena kaki kita bengkak. Itu aja beda. Jadi pasti itu aliran kebatinan. Kalau begitu kita ambil syariatnya saja, tidak ada hakikatnya, hampa. Itu yang disebut dengan fasik. Fasik itu adalah bengkok. Bengkok itu seperti pasekon, dia sendiri bengkok, kabatur tukang alelempeng. Main nagih itu benar, kabatur mah bidah, tidak sesuai dengan Nabi. Kulo bidah itu dolalah. Tidak begitu, Pak. Itu nggak ada dari Nabinya. Ya tanya aja Pak, pada nyuhunkeun hadis Bukhari Muslim anu sahih yang kita boleh pakai motor, Pak. Karena zaman Nabi tidak ada kendaraan bermotor, ada kendaraan bermodal. Mana hadis sahihnya? Lieur, tanya gitu. Dia mau sing jiga Nabi hari kalakuan jiga Fir'aun popolot sesebret dari itu ka dieu kumaha gitu ya. Baik, yang berikutnya, untuk sampai kepada tujuan dari syariat ke hakikat perlu jalan, cara, metode, SOP, praktik dan tata cara. Metode, tata cara, SOP itu disebut dengan thoriqah. Bahasa sehari-harinya torekat. Bahasa Sundana tarekah. Neng atuh boga salaki ngan nyeleweng wae cing tarekahan atuh ka ditu pan kitu nya bahasana teh lupa teh ka dukun. Teh nyaho dukun oge baheula teh jadi dukun ku sabab dipak nyelewengkeun ku awewe. Jika lumpat ka kuburan. Mah abdi teh jomblo teh hoyong gara-gara kamu gocek mah teh aing ge payah gara-gara jomblo sih malam gitu. Jadi torekat itu artinya metode, jangan alergi dengan torekat. Karena metode maka torekat itu bisa banyak, sebanyak metode orang yang merumuskan cara itu. Sekarang dalam keperawatan paliatif ada berapa metode? Banyak. Dalam keperawatan bayi ada berapa metode? Dalam keperawatan spiritual ada beberapa metode. Metode itu disebut dengan thoriqah. Jadi apapun yang mengantarkan dari syariat ke hakikat itu namanya torekat, Pak. Islam juga adalah torekat sebetulnya. Hanya kenapa torekat jadi banyak dan terkait dengan nama orang? Karena orang-orang itulah yang merumuskan jalan ini. Kalau Bapak merasa punya jalan sendiri dalam menuju Allah, mendekati Allah, silahkan
pakai metode Bapak sendiri. Misalnya tarekat Setrisiyah, karena perumusnya Om Tris, bisa jadi. Tarekat Nendiyah bisa. Tarekat Isepiyah, masa kurang keren ya. Tarekat Yusufiyah bisa. Silahkan aja kalau mampu. Makanya tarekat itu fleksibel. Nah nanti di dalam cara berpikir banyak caranya Pak. Berarti banyak metode, berarti banyak torikot. Nah torikot ini sebetulnya hanya metode dan cara saja untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya jangan kaget nanti ada tarekat Sanusiyah, ada Tijaniyah, ada Alawiyah, ada tarekat Qistiyah, ada Qadiriyah, ada Naqsabandiyah, ada Qadiriyah Naqsabandiyah, macam-macam. Silahkan pilih suka-suka. Yang penting mari kita lihat ini mu'tabarah atau tidak, ini dilisensi atau enggak, ini sanadnya sampai atau enggak. Begitu, itu hanya cara saja. Bapak kalau punya metode cara berpikir yang lebih bagus dan metode itu, ingat cirinya metode tajrib. Tajrib itu teruji, sudah diuji coba bertahun-tahun, hasilnya apa? Kan gitu ya. Nah kebetulan di antara tarekat mu'tabarah yang mohon maaf tata cara berpikirnya jelas, fikihnya diatur, syariatnya juga diatur, tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, yang lain sama juga begitu. Baik, jadi itulah yang disebut dengan thariqah. Nah, orang yang belajar syariatnya dia belajar, tarekatnya belajar, hakikatnya belajar, dalam beribadah menjadi banyak ilmu dan pengetahuannya. Orang yang banyak ilmu dan pengetahuannya disebut dengan arif. Pekerjaannya disebut dengan ma'rifat. Jadi arif yang pekerjaan yang ma'rifat menggambarkan orang yang pengetahuannya banyak, pengetahuannya cukup ya. Puncak ma'rifat adalah mengenal Allah. Karena begini, saya tahu tata cara sholat seperti ini, dan itu persis seperti digambarkan oleh Nabi. Tapi saya tahu di balik gini-gini itu ada hakikatnya. Tata cara yang lahir syariat, di balik itu ada rahasia dan tujuannya, itulah hakikat. Cara untuk mencapai ke sana, mendekatkan diri kepada Allahnya disebut terbayang bahwa syariat, tarekat, hakikat itu satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Maka ketika kita tahu syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat, maka kita punya banyak pengetahuan. Orang yang banyak pengetahuannya disebut dengan arif. Pekerjaannya disebut ma'rifat. Jadi ahli ma'rifat itu bukan orang yang memakai jubah lalu jenggotnya panjang, papangi jeung awewe beureum kieu peureumman padahal meleter, ngomong selalu subhanallah, Pak bari ka mana? Insyaallah sewa ke depan. Bukan itu ahli ma'rifat, itu bukan. Itu yang sudah jadi fitnah di dalam dunia Islam. Dulu ada orang-orang yang menyebut dirinya sufi, bajuna make wol tina bulu domba, kucel teu boga duit, karena memang itu orang-orang miskin dan kere gitu. Disebutnya begitu teh ahli tasawuf, fitnah besar itu. Hasan Al-Basri saudagar kaya dia sufi, Imam Ghazali rektor, ya mantan kepala hakim agung, dan ahli sufi. Hanya istilah tasawuf ini memang sudah tercemari ke mana hajaku penjajah digogoreng, tijeroge aya nu kitu. Makanya di Sirna Rasa di Suryala tidak menyebut bahwa kita ini yang sudah ditakdir ahli tasawuf, tidak. Nah, bisi jadi fitnah jeung bisi sok disebut we ihwan dari sana mah ahli pencinta kesucian jiwa. Nih eta. Ieu naon ya ahli pencinta. Cinta apa? Kesucian jiwa. Tapi kalau disebut ieu naon? Sufi. Kamu tarekat ya? Iya, saya mah tarekat itu. Naon itu tarekat? Sulit torek, eta cengkat. Saya pikir nangis mah. Bukan. Jadi itu yang disebut dengan tarekat itu sebetulnya. Nah, nanti mari kita lihat syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat tidak boleh dipisah-pisah. Baik.
Kesimpulannya, syariat, thariqat, hakikat, makrifat adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Itulah Islam kafah. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kepada Islam itu secara kafah. Kafah itu apa? Semuanya kita masuki, jangan hanya syariat saja. Islam bukan hanya itu. Matak di Sunda mah disebut lamun anu sagalanya oh jelemana disebut geus masaki. Padahal awakna mah buleun. Pak Isep keren. Iya, tiba heula kieu we. Kutilang darat. Kurus tinggi langsing dada rata. Bejali mah golongan jalma lieur. Daharna Portugal, porsi tukang gali. Halo. Iya Pak, jadi kita itu nikmat betul di dalam Islam itu. Ya. Cuma jangan menggawang-gawangkan diri hari amanah tidak sesuai. Sudah, mau disebut sufi, mau disebut apa, silakan saja. Itu mah atribut panurang geus Allahu Akbar itu sudah ditanggalkan bukan dari itu. Cuma butuh identitas, tapi identitas bukan satu-satunya, kan begitu. Jelas? Baik. Nah, kita tinggalkan perdebatan-perdebatan seperti itu. Kita sudah lewat yang itu. Orang begini-begini, oh iya mah dimensi syariat paradigma nu kieu mah. Nyakeun wae. Meureun kakarapa sakitu. Oh iya mah nyebutkeun ahli tarekat, tapi ibadah syariatnya jelek. Tinggalkan, Pak. Tinggalkan. Karena yang mengambil ibadah hakikat tanpa syariat pasti zindik. Zindik itu sudah keluar dari Islam, hati-hati. Awas, bilih aya paham-paham. Itu naon mana gituan, pamane ge asup tarekat mah hakikat ya, hakikat mah teu perlu gituan deui itu. Eta mah keur anu keur diajar cara inget ka Allah ku kikieuan, tah keur diajar eta mah. Urang mah pan geus kana hakikat mah inget ka Allah teu kudu make gituan. Mata keur naon salat, geus tepi kana hakikat. Mundur Pak kalau ada yang begitu. Pasti itu kebatinan. Atau ada yang sebaliknya. Padahal leuheung kene, geus pokona mah solu kamar itu mun soli urang mah geus we syariat lah. Enggak ada tuh dari nabinya. Enggak ada contohnya dari nabi itu yang dibuat-buat itu sesat segala macam. Jauhin saja orang seperti itu. Karena kalau debat pun kita tidak akan menang. Ya, ilmu syariat ini ilmu yang membuat orangnya itu serba debat, tadi teh menghukumi, mengancam dan lain-lain. Ya, tidak bijak. Kalau mau bijak belajar tasawuf. Ya. Baik, yang berikutnya adalah pertanyaannya dari sekian ibadah, ada ibadah syariat, ada ibadah hakikat, kedua-duanya memiliki kedahsyatan Pak sebetulnya. Cuma saat ini saya sedang mengungkap kedahsyatan ibadah hakikat. Awas, apa dahsyatnya ibadah hakikat nih? Dengan ibadah apa Rasulullah menghapus dosa-dosa orang jahiliyah yang masuk Islam? Kebayang tuh waktu itu orang jahiliyah yang dosanya seabrek-abrek. Ibu punya suami belenggu, masa belenggu zaman jahiliyah. Bapak bukan pemajikannya belenggu, masa belenggu orang jahiliyah. Tapi mereka kok mau masuk Islam, diapakan oleh Rasulullah sehingga mereka mau. Karena ada jaminan. Jaminannya apa? Dosa-dosa masa lalunya dihapus. Pada waktu itu sholat belum ada. Nah sholat macam disyariatkeun kakara Isra. Puasa belum ada. Kakara mawaso Ibrahim. Makanya terjadi perdebatan. Sok tanya. Pada waktu orang-orang jahiliyah asabiqunal awwalun masuk Islam, itu sudah ada sholat belum? Sudah ada zakat belum? Sudah ada puasa belum? Belum Pak. Nah itu mereka mau masuk Islam. Dengan ibadah apa Rasulullah menghapus dosa-dosa mereka? Lihat Pak, Quran surat An-Nisa ayat 63, mohon maaf. Ayat 64. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi'idznillah. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Walau annahum yadzalamu anfusahum ja'uka. Sesungguhnya jika mereka orang-orang jahiliyah ketika datang, mereka sudah menzalimi dirinya, banyak dosanya, lalu datang kepada Rasulullah. Lalu mereka minta diampunkan dosanya oleh Allah.
Wastaghfirullah, datang kepada Rasulullah, diampunkan dosanya. Wastaghfirullah Rasul, lalu Rasulullah memintakan ampunan kepada Allah. Ya Allah, ini orang-orang yang berdosa. Mereka sudah bertobat, mereka ingin berislam dan bersyahadat kepadamu. Rasulullah yang memintakan lawajadullaha tawwabar rahimah. Tentulah mereka mendapatkan Allah Maha penerima tobat, Maha penyayang. Eta dosa-dosa uduk-uduk dikumahakeun ku Rasulullah, dititah macan naon, dititah salat naon, tidak ada. Jawabannya ternyata ini, Pak. Mereka masuk Islam diampuni dosa-dosanya dengan syahadat. Masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah. Tiba-tiba sahabat ini datang, jahiliyah ini datang, salat kamu. Belum ada salat, ditanda syahadat. Bapak tahu nggak rahasia syahadat? Kenapa hanya dengan syahadat dosa-dosa mereka dihapus semua? Itu nu kudu ditafakuran. Ari syahadat ibadah naon, Pak? Syahadat nama aya dina rukun Islam, tapi inti syahadat kan ada dua penggalan kalimat, asyhadu an dan wa asyhadu anna. Asyhadu an la ilaha illallah, itu yang menghapus dosa. Makanya kalau ada ulama sufi yang mengatakan bahwa berzikirlah dosa-dosamu akan terhapus, itu sejarahnya, Pak. Mani asal lewodehnya urang nu ngalaurakeun kana la ilaha illallah. Maka dosa segede apapun ketika kita berzikir dari syahadat mantos lin. Udah belum? Halo? Udah disunat belum? Halo? 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 Jujur. Udah bersyahadat ya? Berarti udah Islam. Iraha Islam mana? Tanggal berapa? Di babah heula, babah nu mana babah liong. Jangan kaget ya kalau kita ditanya, jangan tersinggung. Islamnya seseorang oleh syahadat. Nu jelas syahadat nama babah, tadina babah terus asup Islam. Iraha syahadat jelas di Darut Tauhid, di MUI, ayo kan iraha Islam lah. Halo? Ada orang mau katurunan, sebilang gitu, katurunan tidak bisa dijamin. Jadi sejak kapan kita bersyahadat? Halo? Nyampe tong kepikiran ayeuna mah ngaharum gitu. Nanti kita akan tahu sejak kapan kita sebetulnya definitif menjadi seorang muslim atau paling tidak syahadatnya sempurna. Jangan tersinggung kalau ada yang bertanya begitu. Sehingga muncul aliran yang wah maneh can Islam can syahadat. Syahadat harus bersaksi, disaksian bersama nih syahadat. Yang bersaksi itu harus ada imamnya, kan begitu. Makanya asup aliran eta. Ya kudu mayar. Nah, didenda sebab di memeh syahadat eta kan itu berarti maneh kafir, sok kubur mayaran. Ai mayarna ka manehna beunghar we si eta gitu. Hati-hati Pak, hati-hati ya. Nanti kita akan terjawab ya. Nanti kita akan terjawab. Syahadat Pak, di syahadat itu adalah ilaha illallah. Nanti dikuatkan oleh hadis. Mereka datang kepada Rasulullah. Ini salah satu hadis saja. Mau enggak aku tawarkan satu kalimat kata Rasulullah. Bahasanya begitulah enakeun. Yang dengan kalimat itu maka dosa-dosa kamu dihapuskan. Tadi disebutkan dosa gede, dosa leutik, pokoknya dihapus. Kalimat itu disebut kalimat thayyibah. Disebut kalimat thayyibah karena kalimat suci dan mensucikan. Dan dia akan lebih hebat dari sodakoh emas perakmu. Sodakoh emas can pernah komo perak boga emas ge moal di sodakohkeun. Nah, da emas jonok salaki ibu. Episode sodakohkeun mah. Ini ada kalimat yang sederhana, tapi ketika itu dibacakan nilainya sama dengan sodakoh terbaik emasmu. Mau bagaimana? Lebih dari nilai emas. Kalimahnya apa ya Rasulullah? Kadir cek Rasulullah. Tak ieu riwayat takin teh Pak. Kadir ngarariung maranane. Sok tuturkeun kami cek Rasulullah. Ikuti aku. Pejamkan mata. Begitu dipejamkan mata, lalu Rasul menuntun kalimat la ilaha illallah. Berapa kali? 3 kali. Itu sebab awal zikir kita 3 kali dulu la ilaha illallah. Eta riwayat takin dan didinya dituntun, dididik takin itu. Nah, itu ditakin becieu teh, takin teh keur nu maot Pak. Heuh nya eta mah masa lalu salah. Leueuh keur sakarat ieu mah geus dikira kubur ditakinan. Kuduna mah engke bawa ieu mikrofon kali itu. Halo. Jadi kadenge jelas.
Ya, jadi itu rahasia. Baik. 5 menit lagi. Perintah ada datang ayat seperti ini. Jadi kalau tadi orang-orang jahiliyah, orang-orang yang dosanya banyak, dosanya dihapuskan, ternyata dengan la ilaha illallah, karena sholat baru kemudian. Berarti ibadah awal yang menghapuskan dosa adalah la ilaha illallah. Datang lagi ayat seperti ini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepada al-yaqin. Al-yaqin itu ternyata ajal. Pertanyaannya, ibadah apa yang ajal datang dalam keadaan sekarat masih bisa dilakukan? Jelma gerengkap akan sakarat, apalagi ini di keperawatan, terutama di UGD, di IGD. Saya sering tuh di Al-Ihsan mendidik para perawat yang ada di IGD. Kenapa? Karena mereka harus tahan, dan yang harus dipertahankan kan itu, apalagi Islam. Ibadah apa gerengkap akan sakarat masih disuruh? Sok sekarang sedang sakarat, apalagi lagi COVID, disetakan sholat, zakat, sedekah. Jadi ibadah apa yang ketika sedang sakarat pun masih bisa dijalankan? Jawabannya bukan ibadah syariat pasti, tapi ibadah hakikat. Nanti puncak ibadah hakikat tetap adalah la ilaha illallah. Itu sebab orang yang sakaratul maut saja harus ditakini, dituntun. Cuma menurut saya telat. Better late than never. Lebih baik telat daripada tidak. Tapi dengan nalkina nu ke sakarat mah percuma. Sedangkan kita ini mati ingin husnul khotimah. Lain ciri husnul khotimah siapa? Man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah. Barang siapa yang kata-kata terakhirnya la ilaha illallah, itu yang husnul khotimah. Tapi harus dibiasakan, diinstalkan, dibiasakan itu hari apa yang la ilaha illallah. Itu yang saya bilang tekar di kume kok mau jelema itu. Ayo ayeuna geus sakarakan sakarat itu tuh talkin. Geus ripuh sakarat mah. Keun eta, emang geus asup ka jero kubur, masih ditalkinan keneh. Kieu lamun datang malaikat ieu jawabnya kieu kumaha malaikat, ieu persoalan geus bocor teh malaikat. Ganti ku aing pertanyaanna multiple choice. Aduh Allah. Jadi ibadah hakikat itu adalah ibadah awal dan akhir. Makanya la ilaha illallah itu dahsyat luar biasa. Nah, rajanya ibadah syariat nanti adalah sholat. Tapi punten nih untuk bahasan berikutnya nih. Wa aqimi sholata li dzikri, ditungtung teh. Dirikanlah sholat untuk dzikir kepadaku. Wah, kumaha teh? Pan puncak dari ibadah syariat teh sholat. Muhun, tapi cek Al-Qur'an, wa aqimi sholata li dzikri. Dirikanlah sholat ujung-ujungnya untuk berzikir kepadaku. Halo. Apalagi itu nanti puncaknya ibadah hakikat. Rajanya ibadah hakikat itu adalah zikir. Sebaik-baiknya zikir yang mana? La ilaha illallah. Kenapa? Zikir teh wajib karena diperintah. Setiap perintah dalam Al-Qur'an adalah wajib. Makanya ayat zikir itu begini: hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu semuanya dengan sebanyak-banyaknya. Bapak hati-hati. Kata zikir selalu dikaitkan dengan iman. Artinya orang nusok zikir mah anu nutara zikir tong tarik teh belajar betul. Nutara dikir mah berarti tanya ke iman ke mana. Dan dikir mah selalu berkaitan dengan iman tuh. Fa idza qadaytum sholata fadhkurullah. Selesai salat yang disuruh itu apa? Dikir. Begitu kamu selesai salat, dikir. Kumaha subhanallah alhamdulillah, hadis dikir heula. Nah, bisi keur salat teh inget ka Allah. Di papatahan dikumpulkeun deui, dibersihan deui, dilengkapkeun deui ku dikir itu. Jelas? Nih, hadis tentang zikir paling afdal. Nanti kita bahas lebih lanjut. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah. Bapak yang ka surga. Atuh eta modalna. Jadi betapa dahsyatnya la ilaha illallah. Ini kesimpulan saya pada hari ini. Setiap bentuk perintah di dalam Al-Qur'an memiliki konsekuensi wajib, Pak. Tetapi kewajiban itu tidak akan terlaksana dengan benar jika tidak dengan ilmunya. Maka keberadaan ilmu tersebut menjadi wajib dan mempelajarinya juga menjadi wajib ain. Nah, sekarang kita lihat perbandingan wajibnya ibadah syariat dengan hakikat, perbandingan wajibnya sholat dengan dzikir. Sholat adalah wajib. Awas.
Tetapi sholat tidak akan terlaksana jika tidak berwudu. Maka wudu sebelum sholat adalah wajib, karena wajibnya sholat. Sholat dan wudu tidak akan terlaksana jika tidak ada dan tidak memakai ilmunya. Awas. Maka belajar ilmu yang mengatur tata cara wudu dan sholat juga adalah wajib, dan itu wajib ain. Ilmunya apa? Fikih. Awas. Jadi belajar fikih itu wajib ain. Nah sekarang dzikir itu wajib. Dari mana? Ayat Al-Quran. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullah. Bentuknya sama dengan akhirnya sholat. Jelas? Tetapi dzikir tidak akan terlaksana jika tidak dalam keadaan suci atau berwudu. Makanya disarankan kalau dzikir dalam keadaan suci. Tapi karena ibadah hakikat tidak selamanya boleh dalam keadaan apapun, karena itu ibadah batin. Dzikir dan bersuci tidak akan terlaksana jika tidak ada ilmunya. Non bedana jeung tadi. Maka keberadaan ilmunya menjadi wajib. Mempelajari ilmunya juga menjadi wajib. Ilmunya apa? Tasawuf. Maka tasawuf itu adalah wajib, karena wajibnya dzikir. Nah, apa bedanya sekarang tasawuf dengan torekat? Ini salah tulis. Tasawuf itu ilmunya, awas. Torekat itu adalah lembaganya. Maka ilmu tasawuf dipelajari di berbagai torekat, di berbagai lembaga-lembaga itu. Nanti akan berbeda. Beda apa? Tata caranya, tapi intinya sama. Itulah bedanya antara tasawuf dengan torekat. Nah sekarang torekat wajib sebagai ilmu kita pelajari di situ. Untuk apa? Untuk memenuhi kewajiban yang terabaikan, yaitu kewajiban ibadah pokok. Fikih wajib karena wajib untuk mempelajari ibadah syariat. Tanpa mempelajari ilmunya kita nggak bisa. Dua-duanya jangan pernah dipisahkan. Syariat dengan hakikat, tasawuf dengan torekat, dua-duanya harus dipegang. Saya kira itu untuk khidmah ilmiah pada hari ini. Nanti ke depan kita akan sampai kepada yang paling inti, berarti dari situ di halaman depan tadi. Di halaman depan itu kita berarti baru sampai kepada apa tadi ya? Iya, ini selesai. Nah, berarti pada pertemuan berikutnya kita akan sampai kepada pokok bahasan Nah, ini dia. Jadi ini sudah selesai. Ini kita akan masuk di sini. Mengapa puncak dari seluruh ibadah syariat dan hakikat itu la ilaha illallah? Mengapa la ilaha illallah? Tadi baru diungkap sekilas saja. Kenapa la ilaha illallah itu harus jadi pegangan terakhir kita, menjadi benteng dunia dan akhirat. Jaminan-jaminannya orang yang pejuang la ilaha illallah di dunia itu apa, di akhirat itu apa? Karena jangan sampai belajar torekat di mau ke bagian dunia. Salah besar. Robbana atina fid dunya wa fil akhirati. Di sana senang, di sini di mana-mana hatiku. Begitu kan ajaran maha guru kita. Di sana senang, di sana itu apa? Akhirat. Tapi akhirat surga yang ada di sini tidak akan ada kalau tidak dibuat di sini. Makanya jangan suka susah mah jadi punten tong disebut ahli neraka. Neraka itu kita ciptakan di sini, Pak. Jadi kalau mau surga di sana, ciptakan surga kita di sini. Taisep gimana tuh geuning mani heseki? Itu pan orang bersihan ke la ilaha illallah tah. Amak wae, sudon wae, goreng sangka wae. Wah, segala itu sama la ilaha illallah. Maka itu fungsi la ilaha illallah di dunia itu sangat luar biasa. Ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Tolong kasih tahu saya kira-kira tanggal berapa, kapan, dan jam berapa. Nah, bagi ikhwan-ikhwan yang masih ada pertanyaan dan lain-lain, nanti ada sesi untuk pendalaman. Pak Isep kumanya dikir nakieu, Pak Isep nahanya itu. Ini 1-2 pertemuan kita pondasi dari ilmunya dulu, baru nanti sampai kepada amaliyahnya. Saya kira itu ya, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang bersama
Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat minal khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma tsabbitna fil iman wa tsabbitna fil islam wa tsabbitna fil ihsan wa tsabbitna bit tauhid wa tsabbitna fil ma'rifah wa tsabbitna bil qauli sabitu. Sok sasarengan la ilaha illallah. Ya silahkan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.